Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Dan pada sore hari ini kita kembali dalam program Bincang Kota bersama Tribun Timur. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari PLT Dinas Sosial Kota Makassar dan didampingi oleh PLT Kasatpol PP Kota Makassar. Untuk itu pada hari ini tema kita yaitu upaya Pemkot Makassar dalam mengatasi anjal dan gepeng. Baik, sahabat Tribuner sekalian, untuk itu penyakit masyarakat, anjal dan gepeng juga ini, gelandangan dan pengemis menjadi salah satu problematika yang terus menjalar. Bagaimana tidak jika anjal dan gepeng ini bagi mereka mulai dijadikan sebagai profesi yang mereka dimana merasa keenakan dalam menghasilkan rupiah dengan begitu mudahnya. Nah, berbagai cara telah dilakukan para anjal dan gepeng ini untuk menarik simpati para pengguna jalan. Salah satunya mereka biasa terdapat dalam sudut-sudut lampu merah di batas kota dan juga tidak jauh dari keramaian. Dan salah satu upaya untuk memberantas anjal dan gepeng di mana pemerintah Kota Makassar, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Makassar, mencetuskan program Zero Anjal dan Gepeng. Untuk itu, saya pertama mau menyapa dulu dari PLT Dinas Sosial Kota Makassar, ada Bapak Haji Muhyiddin SEMM. Selamat sore, Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja saya juga mau menyapa PLT Kasatpol PP Kota Makassar, ada Bapak Iqbal Asnan. Selamat sore, Pak. Sore. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya mau menanyakan kabar dulu. Bagaimana? Alhamdulillah, Pak. Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Aktivitas di hari Senin cukup padat? Ya, Cukup padat, lumayan. Jalanan macet? Ya, lumayan. Sebelum Bapak berdua ke sini sempat melihat anjal dan gepeng nggak? Kalau sepanjang jalan tadi, kami tidak menemukan. Belum menemukan. Ya, kebetulan saya dari Jalan Latih Rahman Hakim melewati Bawah Karaen dan terus ke ini Jalan Kartini, terus Cendrawasih. Sepanjang jalan itu kami tidak menemukan. Alhamdulillah masih aman ya masih untuk aman, anjal dan gepeng. Ya. Baik, Pak. Saya pertama mau berangkat dari anjal dan gepeng ini, yang pastinya saya pertama mau ke Bapak PLT Dinas Sosial terlebih dahulu. Pak, berapa sih sebenarnya di Kota Makassar ini jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang sesuai data Dinas Sosial? Silakan. Kalau kita berdasarkan data, jadi untuk data tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, kalau yang pasti bahwa untuk tahun ini jelas ada peningkatan, tentunya karena ini berakibat kemarin adanya pandemi, itu salah satu faktor. Kemudian yang kedua, tapi namun kita melihat alhamdulillah dengan adanya sekarang ini, termasuk salah satu tingkat kekurangan itu khususnya anjal ya. Ini dengan adanya PTM, kan mulai hari ini PTM, kemarin minggu lalu SMP, SD itu kan PTM-nya sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan memang ada beberapa kita temukan kemarin itu, bahwa ada anak masih selesai sekolah, sekarang kan sudah mulai tatap muka, dan itu salah satu juga, faktor berkurangnya gepeng itu. Nah tentu kalau per hari ini, mulai tahun 2021, tapi kan ada jeda kemarin karena COVID, sempat istirahat karena kita fokus kemarin terkait dengan penanganan COVID Kota Makassar, khususnya Satpol PP. Kan Satpol kemarin itu waktu di bulan Juni kita terakhir di situ ya, untuk melakukan penertiban, dan pada saat itu kan ada Satgas Reka. Setelah ini Satgas Reka ini fungsi mereka untuk mengurai kerumunan, untuk fokus kepada pandemi. Tentu aktivitas masyarakat, bagaimana termasuk usaha-usaha yang melakukan kerumunan-kerumunan ya, itu yang dilakukan sehingga sempat terputus. Dan alhamdulillah per 21 September kita memulai lagi, dan tentu pada prinsipnya bahwa kalau kita berbicara COVID, Satpol PP di sini adalah belum berakhir dia punya tugas, maka disinilah kami mencoba
melakukan dengan koordinasi dengan Pak Kasatpol PP. Tentu bagaimana supaya ini jalan dua-duanya, semuanya bisa berjalan dengan baik, maka kita buat metode Pak bersama, namanya Sero, Anjal, dan Gepeng. Dan sampai hari ini, kalau data hari ini adalah untuk per September ya, mulai September itu 316 yang kita jaring. Kemudian untuk secara keseluruhan untuk mulai bulan Januari itu 370. Oke, baik Pak. Nah, mendengar dari perbincangan Pak Muhyiddin sempat menyampaikan bahwa karena pandemi COVID-19 ini tentu saja ada kenaikan jumlah dari Anjal dan Gepeng ini. Lantas upaya yang dilakukan Dinas Sosial itu seperti apa dalam menangani masalah sosial ini? Pertama adalah itu tadi, pertama kita melakukan kerjasama ya, jadi kolaborasi di sini. Memang di Perda itu ada 3 unsur. Ya, pertama ada Satpol PP, keterlibatan dalam penertiban termasuk unsur kepolisian. Jadi kita turun bersama, tetapi metodenya beda. Jadi metode kemarin itu tahun-tahun sebelumnya kan per titik. Jadi per titik tidak jelas, dan alhamdulillah dengan metode yang dilakukan, jadi kami mengikuti oleh metode yang dilakukan juga dari pihak Satpol PP, yaitu Sero, jadi kita per wilayah. Jadi kemarin kita uji coba ujung pandang, dan tentunya ini pelibatannya bukan saja pelibatan kami dengan Satpol, jadi pelibatan per Sero ini per wilayah adalah termasuk camat, lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Jadi kontrolnya ini memang kita bukan kontrol dari pemerintah semata, tapi ada pelibatan masyarakat, khususnya RT RW dan tokoh masyarakat di mana itu berada. Dan kita ini kan ada progres yang kita lakukan, tentu laporannya itu melalui apa. Jadi memang kita ada grup. Jadi saya berterima kasih kepada Satpol, khususnya Pak Kasat, itu membuat grup. Jadi kita di situ memantau. Jadi kalau orang mengatakan ada begini, tapi seronya ya begini, perlu kami juga sampaikan. Bahwa apa yang kami sudah kerja bersama, tentu bersama dengan Satpol PP, ini sebenarnya belum sepenuhnya apa yang diinginkan masyarakat. Karena yang kami serokan itu hanya 12 jam. Jadi yang sisanya itu kan tidak mungkin. Kalau mau sero 24 jam, tentu betul apa yang disampaikan oleh Pak Kasatpol, memang kita butuh dukungan. Karena ini personil, kita butuh personil ini kerja 24 jam. Bekerja 24 jam kan pasti perhitungannya beda. Nah insya Allah mudah-mudahan, karena kita mengetahui juga dalam kondisi pandemi, tentu kita tidak bisa memakan hal ini. Tetapi kami bersama dengan Satpol PP melakukan bagaimana Anjal ini berubah. Kemudian yang selanjutnya, tentu bukan saja itu rahasia, tentu di apa fungsi dinas sosial. Setelah teman-teman dari Satpol itu melakukan patroli dan kebetulan ada yang dirahasia, tentu ini adalah tugasnya dinas sosial untuk melakukan pertama adalah pendampingan dan pembinaan, tentu melalui asesmen. Dan yang paling penting di sini adalah pendataannya. Nah, memang betul juga apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa terkait dengan anak jalanan, anjal, baik gelandangan dan pengamen yang ada di Kota Makassar itu memang mayoritas adalah penduduk di luar Kota Makassar. Nah, namun perlu kita ketahui bahwa ini memang substansi permasalahannya adalah urban. Urban ini tentu di antara penduduk itu memang juga yang ada yang tidak beridentitas, tapi ada yang sudah memiliki identitas dari memang sudah dari daerah, tetapi identitasnya identitas Makassar. Nah itu. Nah tentu insya Allah dengan adanya kerjasama, pola bagaimana penanganan pemerintah Kota Makassar, tentu dua yang kami lakukan, karena insya Allah tahun depan itu kan baru pembebasan lahan, yaitu panti, ya dengan ada panti. Jadi ada nanti pembinaan melalui panti, lingkungan pondok sosial yang kalau selama ini kan di rumah singgah ya, ada kami punya rumah singgah RPTC yang di UPT itu kan tidak representatif. Nah kita sekarang dengan adanya rahasia-rahasia yang kita lakukan, kita tentu pendataannya yang diutamakan adalah bagaimana memberdayakan dan kita bisa bagaimana melibatkan banyak hal. Ya. Di samping itu juga bagaimana pencegahannya ini, tentu kan ada perda. Alhamdulillah kami bersama dengan Pak Satpol penegakannya dan kami laksanakan implementasinya. Perda ini alhamdulillah sosialisasinya kan sudah. Nah sisa kita bagaimana nanti sosialisasinya itu kan ada haknya sebagai anjal GPN di situ, termasuk pengamen, dan termasuk juga ada sanksi ada yang dilarang kan di situ. Nah ini, yang tentu yang kedua kita juga berterima kasih dan bersyukur dapat dukungan support ya, ada spirit yang lakukan dengan keluarnya Fatwa MUI lagi.
Nah ini kan dengan keluarnya Fatwa MUI ini adalah memperkuat Perda nomor 2 tahun 2008 ya. Tentu ini sejalan relevan dengan dengan fatwa MUI yang dikeluarkan bahwa haram yang memberi bagi yang ada di lampu merah, yang mengganggu ketentuan MUI, yang mengeksploitasi ini utamanya yang mengeksploitasi anak, itu yang kan diharamkan. Kemudian tentu di dalam tindak lanjut pemerintah, alhamdulillah kami dinas sosial sudah juga membuat, dan ini kami sudah kirimkan, mengeluarkan ditandatangani oleh Bapak Wali Kota surat edaran terkait dengan fatwa tawi, dengan termasuk juga sosialisasinya terhadap himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Itu barangkali untuk sementara. Baik Pak Muhyiddin, terima kasih. Nah, dari Perda nomor 2 tahun 2008 sesuai yang disampaikan oleh Dinsos Kota Makassar bahwa sudah diimplementasikan dan ada beberapa kerjasama juga dari berbagai pihak. Untuk itu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembinaan, saya mau ke Bapak Kasatpol PP. Selamat sore Pak. Baik Pak, nah kita tadi di awal sudah membahas mengenai program Zero, Anjal dan Gepeng. Sebenarnya apa sih Pak program Zero itu? Silahkan. Zero itu 0-12 jam. Jadi sebenarnya ini berangkat dari kondisi yang kita lihat, kami lihat di jalan-jalan Kota Makassar. Belakangan ini sekitar 3 tahun ini ada kondisi yang kurang nyaman menurut saya. Di situ adalah saudara-saudara kita yang kemudian kita sebut hari ini Anjal, anak jalanan, anak-anak kita, gelandangan dan pengemis yang banyak di jalanan sekitar 3 tahun terakhir ini. Nah, sebenarnya penertiban Anjal dan Gepeng ini sudah berlangsung sangat lama, menurut saya cukup lama. Dari tahun ke tahun kita lakukan penertiban dengan program yang begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Personil kami juga kami tempatkan untuk membantu teman-teman dinas sosial. Hasilnya begitu-begitu saja. Saya berpikir untuk melakukan suatu hal yang baru. Minimal karena tupoksinya ini di teman-teman dinas sosial, saya kemudian memilih mengambil peran di fungsi penertibannya. Bagaimana penertiban ini bisa lebih efektif dari model-model penertiban sebelumnya. Nah, yang saya pelajari kan model penertiban yang selama ini diterapkan itu per titik, per wilayah, per titik-titik yang dianggap potensial ada Anjal Gepeng di situ. Itu pun hanya sekitar pendekatan kegiatan, jumlah kegiatan itu 8 kali kalau saya tidak salah. Per bulan, 8 kali per bulan dengan pelibatan personil Satpol PP. Nah, menurut saya metode itu kurang tepat lagi kita lakukan dengan kondisi sekarang. Maka itu saya berpikir kita lakukan, saya minta personil saya di semua kecamatan, ada juga teman-teman Satdinmas di semua kecamatan dan kelurahan. Saya minta tolong data semua itu Anjal Gepeng di wilayahmu. Di semua titik di pendekatan wilayah kecamatan. Saya minta semua. Saya bicara sama teman-teman camat, 14 camat, saya minta tolong, minus Sangkarang ya, kan laut, kepulauan, 14 camat, tolong bantu saya. Saya coba mencari formulasi yang tepat untuk strategi penindakan yang saya lakukan terkait dengan Anjal Gepeng. Sudah terkesan dan banyak laporan bahwa cukup meresahkan. Akhirnya mereka lakukan pendataan, pemetaan wilayah masing-masing. Saya bicara sama teman-teman dinas sosial, Bu Kadis pada saat itu Ibu Maya, kalau saya tidak salah, Pak Muhyiddin, kami ditemani Pak Muhyiddin. Ini Pak, saya punya satu strategi. Kendala waktu itu adalah pembiayaan. Pembiayaan. Karena
penganggaran yang bisa di-cover saat itu hanya untuk 8 orang personil Satpol PP. Kurang ya Pak? Untuk satu kota Makassar. Oke. Menyelesaikan persoalan, melakukan penertiban satu kota Makassar. Dan kita tidak bisa paksa teman-teman dinas sosial karena memang anggarannya memang segitu. Segitu yang disiapkan. Segitu. Baik. Gitu. Kemudian saya bilang gini saja. Kita pakai swadaya masing-masing, sumber daya SKPD masing-masing. Saya pakai semua sumber daya yang dimiliki oleh Satpol PP. Kebetulan kita kan ada kegiatan Reika. Saya coba gandeng itu. Jadi makan siangnya Reika, itu jadi untuk konsumsi makan siang juga personil saya yang ngurus ganjal gepeng. Saya bicara teman-teman camat, alhamdulillah para camat ini merespon kami dengan sangat baik. Oke, kami bantu kendaraan operasional semua kecamatan, 14 mobil jaga kota siap, termasuk teman-teman lurah, teman-teman RT RW yang mereka bisa gerakkan, Satpol PP kami di tingkat kecamatan, ya minimal BBM-nya mobil jaga kota itu mereka tanggung dulu gitu, konsumsinya juga teman-teman yang di kecamatan itu mereka bantu cover dan lain sebagainya. Baik. Sehingga kemudian kita terapkan ini, saya coba jalan dengan Pak Muhyiddin, kita uji coba kecamatan Ujung Pandang yang memang kami lihat paling banyak dari data pemetaan yang kita lakukan sebelumnya, paling banyak anjal gepengnya. Yang berada di Ujung Pandang. Kecamatan Ujung Pandang. Kita pelibatan, semua terlibat, Pak Lurah, teman-teman Linmas, kemudian memantau per 1 jam. Per 1 jam. Karena kan kita pelibatan tokoh. Jadi personil saya bukan di situ tongkrongin. Bukan, hanya memantau. Memantau saja. Memantau. Tidak kemudian menjaga. Tidak dijaga, memantau saja. Pasca pemantauan kita kemudian melakukan penertiban. Jadi penertiban itu per 1 jam dengan bantuan personil Satpol PP yang ada di tingkat kecamatan. Nah, itu yang kita kemudian kita bawa ke kantor Satpol PP kota. Di situ sudah menunggu personil saya, teman-teman dari dinas sosial sudah di situ siap melakukan asesmen dan lain sebagainya. Nah, di situ sehingga alhamdulillah saya sebenarnya perhitungkan dalam 1 bulan maka kecamatan Ujung Padang itu bisa zero karena penertiban yang begitu ini rutin kita lakukan. Ternyata hanya butuh waktu 5 hari sudah zero, sudah 0. Kita ambil inisiatif, kita tunggu 2 hari, 3 hari, 2 hari 0 juga. Jadi kita pindah ke kecamatan lain, bukan pindah. Perluas lagi. Ujung Pandang tetap dijaga, kita perluas ke Mariso. Begitu terus. Hasil yang kami dapatkan lebih baik daripada ekspektasi kami sama Pak Muhyiddin. Jadi kami target 1 bulan atau 20 hari. Nyatanya kita bisa zerokan selama 5 hari. 3 hari bahkan. Masih bisa dikatakan berhasil ya Pak? Saya tidak bisa mengatakan, belum bisa mengklaim seperti itu. Karena ini kan semua pasti ada celah. Pasti ada celah nanti suatu saat. Karena mereka kan menyesuaikan. Seperti begini, kita sudah lakukan ini di 10 kecamatan. Sampai ke Biringkanaya. Tetap ada celah. Karena kan tetap ada 2 pergerakannya. Yaitu mereka pergerakannya itu pergerakan berpindah ruang. Misalnya gini, waktu kita tertibkan di Ujung Pandang, mereka bergeser ke Mariso dan Remaja. Ada pergeseran ruang di situ. Makanya kita perluas terus. Mereka itu sempit sekali ruang geraknya. Ruang geraknya itu sampai di Kecamatan Tamalate, perbatasan Rapocini, yaitu di Malengkeri, Alauddin, perbatasan Goa, dan di Maros, di Biringkanaya. Sempit ruang geraknya. Tetapi ada juga yang lain, yaitu waktu. Ada juga pergeseran. Misalnya dari 500 orang anjal ini, ada yang beroperasi pagi sampai malam. Ada juga yang beroperasi siang, tidak beroperasi malam. Mereka punya jadwal. Jadi untuk pagi sampai sore itu sudah kita tekan dengan sangat signifikan, tetapi ada pergeseran. Bukan hanya ruang, karena ruangnya kita sudah tutup semua, berhasil kita tutup. Ada pergeseran waktu. Jadi mereka yang aktivitasnya pagi sampai sore, ini pindah waktu. Tapi alhamdulillah tidak semua.
Jadi data kami yang kita lihat, perhatikan, dia hanya bergeser sekitar 5%. 5% saja yang bergeser waktu. Yang lainnya itu, entahkah karena kita intens melakukan penertiban, ini dari data kami seperti hari ini dalam satu kota ini sisa 6 yang kita jaring. Artinya ini bukan yang melalui proses patroli seperti yang dulu-dulu, tetapi pemantauan. Jadi hanya terpantau 6 orang. Dan 6 orang ini kita jaring langsung. Karena sistemnya itu kita tidak mau buru. Kita tidak mau buru mereka. Kita langsung jaring. Nah gitu. Karena kita anggap bahwa ini ada potensi resiko pada saat ada perburuan kita lakukan. Bisa terjadi kecelakaan kerja dan potensi provokasi juga, apalagi dalam kondisi psikologi masyarakat seperti ini. Kita masih dalam pandemi dan lain sebagainya. Itu yang kita coba minimalisir. Pun begitu kan mereka ini saudara-saudara kita, anak-anak kita yang perlu kita ini. Terima kasih. Pak, biasanya ketika program Zero ini telah dilaksanakan dengan progres yang bisa kita bilang cukup baik ya, karena belum bisa diklaim berhasil. Saya tidak berani mengklaim. Tapi semoga saja berhasil ke depannya. Semoga. Nah, dari hasil data Kasat Pol PP sendiri, rata-rata jejaring yang ditangkap dalam program Zero ini usia berapa sih Anjal dan Gepeng itu, Pak? Kisarannya saja. Kalau Anjal kan dia anak jalanan. Iya. Berarti dia rata-rata di bawah 17, di usia sekolah. Anjal, kalau Gepeng kan dia kategori sudah sangat dewasa. Nah, jadi memang pembagiannya itu sudah dalam istilah itu. Anjal itu dia usia sekolah, usia masih muda. Nah, kalau Gepeng itu dia usia dewasa. Jadi pembagiannya sudah gitu. Nah, biasanya Pak Iqbal setelah mereka dipantau atau misalnya setelah mereka diringkus, biasanya para Anjal dan Gepeng ini dibawa kemana atau diapakan kembali misalnya seperti itu? Saya tidak apa-apai. Tugas saya hanya melakukan pemantauan, melakukan penjaringan, kemudian melakukan penertiban. Kami bawa ke kantor Satpol PP karena kami sudah kerjasama sama dinas sosial. Teman-teman dinas sosial itu sudah ready bersama tim saya di kantor wali kota. Nah, dulu kita ambil Karibosi, tapi sekarang supaya lebih efektif apakah semua kita ambil posisi di kantor wali kota. Disitulah personilnya Pak Kadinsos Pak Muhyiddin melakukan asesmen di situ, melakukan pendekatan, mereka perhatikan apakah ini warga Kota Makassar, apakah bukan. Kemudian ada aplikasi, saya lupa aplikasi apa yang dibuat Pak Wali itu, dia bisa mendeteksi apakah Anjal atau Gepeng ini menerima fasilitas bantuan sosial atau tidak. Apakah dia dapat KIS atau apa, itu lengkap datanya Pak Muhyiddin itu. Tugas saya adalah bagaimana melakukan penertiban yang efektif. Oke. Baik Pak Iqbal. Nah, ketika Bapak sebagai implementasi dari Satpol PP melakukan penertiban ataupun pemantauan, biasanya di lapangan terdapat kendala. Jika terdapat seperti apa biasanya, Pak? Saya pikir semua tugas adalah tanggung jawab kami. Ya. Semua punya konsekuensi logis. Dan saya pikir selama kita laksanakan semua tugas dan kewajiban kita dengan ikhlas, saya rasa tidak ada yang namanya kendala. Sisa kita ikhlas saja, apapun, karena tetap ada resikonya. Semua ada resikonya. Sisa keikhlasan saja kita. Baik, Pak Iqbal, terima kasih. Nah, mungkin saya mau beranjak ke Bapak Dinsos terlebih dahulu, Bapak Muhyiddin. Nah, mendengar dari penjelasan mengenai cara penertiban dari Kasat Pol PP yang juga memiliki progres tentunya ke depannya. Nah, sebagai Dinas Sosial Kota Makassar, bagaimana sebenarnya skenario penyelesaian Anjal dan Gepeng ini? Tentu yang pertama adalah setelah tadi kan sudah disampaikan Pak Kasat penertibannya dan ada kami rahasia, dan tentu tadi mekanismenya adalah Dinas Sosial melakukan asesmen, kemudian pendampingan dan pembinaan. Nah, bagaimana metodenya di situ? Modelnya adalah tentu yang pertama adalah kita data dulu. Jadi sudah kan ke ini 10 kecamatan tadi ini kita sudah serokan, ya. Dari 10 kecamatan ini ternyata kan kita begini, ada apa namanya,
ada kita temukan contohnya di Biringkanaya di Simpang 5 lampu merah. Ternyata di sana memang ada memang modus ya, artinya modusnya begini. Di sana itu ternyata yang kita jaring adalah bukan warga Makassar, bukan warga di sana. Ketika kan tentu pandangannya orang bahwa orang di sekitar itu. Daerah sana. Ternyata ada yang di sana adalah dari kota ke situ. Contohnya ada yang dari Pak Bambayang, ada dari Pampang, ada dari Bantai-Bantai. Itu yang kita rahasia pada saat itu. Nah, yang paling menarik lagi bahwa yang kita temukan ada juga, makanya nanti kami dua sahabat tadi Pak Kasat, bahwa kita pakai sekarang adalah ini kita pakai metode 2 pendataannya. Jadi kita adalah pelibatan, tentu kami sudah juga berkoordinasi dengan camat. Insya Allah kami akan menyampaikan surat secara tertulis, sampaikan kepada seluruh lurah di Kota Makassar itu bagaimana aktivitas warganya. Saya tadi sampaikan Pak Kasat bahwa kita ingin ada laporan bahwa secara tertulis, jadi bukan lagi rahasia, jadi aktivitas warganya. Contohnya di sana. Di sana itu memang dia kos dan 250 per bulan. Wow. Nah, setelah dia kos ini kan itu tiap hari keluarnya begitu. Nah, ini yang dilaporkan Pak Cak. Kalau begitu jangan kasih kami datanya. Nanti kami buat metodenya, duduk bersama, kita rapat koordinasi seperti apa modelnya. Nah, tentu kami berharap di sini adalah tentu kami mengedepankan pemberdayaannya. Jadi ini tidak boleh putus. Jadi memang tanggung jawab bersama, tentu bukan bahwa selesai didata, selesai ASSP kita lepas. Nah, kita ini kan mau merubah pola pikir mereka. Artinya bagaimana merubah pola pikir mereka. Tadinya kalau memang mindsetnya dia mengemis, tentu kan kalau pada sesungguhnya dia akan dianggap bahwa kategori malas. Karena pada sesungguhnya kalau dia usianya, dilihat dengan fisiknya, itu masih mampu untuk bekerja. Betul. Cuma dia malas karena keenakan, makanya itu juga bahwa kami berterima kasih itu tadi. Kenapa saya tegakkan di implementasikan di Perda. Perda ini perlu ditegakkan, apalagi Perda ini sudah ada perwalinya. Apanya lagi dan didukung lagi oleh Fatwa MUI. Nah, di situ kan diutamakan berharap kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik dalam kota, baik maupun dari luar Kota Makassar. Kalau mau ke Makassar, artinya bukan kami larang memberi. Saya selalu katakan bahwa bersedekah atau memberi itu wajib bagi agama apapun, bagi orang yang mampu kan. Betul. Dan tentu yang memberi juga di bersedekah di tempat umum itu baik, dan lebih baik lagi memberi daripada secara diam-diam, itu lebih baik hanya Tuhan yang tahu. Nah, yang dilarang oleh pemerintah adalah yang diharamkan juga bagi Fatwa MUI itu yang mengganggu ketertiban umum, apalagi fisiknya mereka itu masih mampu untuk bekerja, untuk mencari nafkah, apalagi yang lagi diharamkan untuk mengeksploitasi anak. Betul. Nah, tentu pihak kami bahwa saya sudah sampaikan kepada masyarakat dukungan bahwa bagaimana menegakkan sanksi ini terhadap, karena kita ini kan sudah menyampaikan bahwa eksploitasi anak itu yang paling penting. Nah, ada 2 yang kami dapatkan terkait dengan eksploitasi anak. Yang pertama adalah ada orang tuanya sendiri, orang tuanya sendiri, tentu beda pendekatannya. Ini kan tidak langsung pembinaan edukasi. Jadi kami mementingkan edukasi orang tuanya dulu, edukasi bagaimana mementingkan pendidikan anaknya. Karena alasannya anak saya Pak mau sekolah begini-begini. Nah, itu ya. Yang kedua, ini yang kami cari adalah ini yang mengeksploitasi anak-anak. Memang ada tapi menurut laporan ke kami, tapi kami tidak pernah temukan. Bakal bantulah kami. Insya Allah kalau saya bersama dengan Satpol PP kalau ditemukan ini pihak kami dinas sosial, eksploitasi di Perda jelas. Kalau kami temukan maka di situ sanksi pidananya jelas. Artinya kita langsung beri efek jerah mereka, dan harus ada efek jerah. Nah, jadi 2 tadi itu, ada orang tuanya, ada ini orang tuanya kita tentu kan mengedepankan anaknya sendiri, tentu orang tuanya yang kita edukasi. Tetapi yang paling parah adalah mengeksploitasi banyak orang, anaknya orang, dan memang tugasnya seperti itu. Nah, inilah yang kita mau berikan efek jerah. Nah, tentu bukan itu yang saya katakan, karena kita mengedepankan hak asasi mereka. Tentu bagaimana tadi merubah pola pikir mereka, tentu pemberdayaannya. Nah, pemberdayaan yang kami lakukan, kenapa pendataan tadi ini, itu adalah pembinaan di luar panti. Sampai hari ini memang kami sudah ada konsep itu, dan saya sudah sampaikan di camat, dan kami nanti mau uji coba di Tamalate. Karena yang banyak kemarin yang kami jaring di situ adalah data itu banyak-banyak yang berdomisilinya dari Tamalate. Nah, tentu kami sudah berkoordinasi juga berbagai pihak, termasuk dari pihak Basnas Kota Makassar. Insya Allah dia akan melakukan MOU dengan Dinas Sosial Kota Makassar terkait dengan bagaimana bersama-sama melakukan pembinaan, termasuk NGO, termasuk lembaga-lembaga sosial atau kemanusiaan
yang bergerak di bidang sosial, itu kami ajak mereka, kita berkolaborasi untuk melakukan pendampingan, dan ini tidak boleh terputus. Karena pada sesungguhnya, kalau pemberdayaan, karena contohnya kalau kita latih, diberikan skill tidak boleh sampai di situ. Tapi bagaimana melepas mereka dan bisa mandiri, seperti itu. Baik, Pak Midin. Nah, sahabat Tribuners, pemirsa semua yang masih setia berada di tengah-tengah kita dalam program Bincang Kota, itulah tadi penjelasan dari Bapak Dinsos dan juga dilanjutkan oleh Kasat Pol PP. Namun kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai penanganan mereka dan penertiban yang dilakukan serta harapan-harapan yang akan diharapkan oleh Dinsos selaku yang juga memiliki tanggung jawab atas mengatasi anjal dan gepeng yang ada di Kota Makassar setelah jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Halo Tribuners, masih bersama saya Kina Aulia dalam program Bincang Kota dan kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai anjal dan gepeng ini. Nah, dari tadi kita sudah begitu banyak juga membahas mengenai penanganan dan juga program-program dari pemerintah kota, dari Dinas Sosial dan juga didampingi langsung penertiban melalui Kasat Pol PP beserta anggota-anggotanya. Nah, saya mau kembali kepada Pak Iqbal. Baik Pak. Nah, selain dari program Zero yang tadi juga dijelaskan dan progresnya ke depan, adakah upaya lain yang disiapkan dari Kasat Pol PP untuk ke depannya? Silahkan.
Kalau terkait penertiban, saya pikir kita sudah mengunci ruang, sisa waktu. Waktu berarti kita harus bergerak juga malam. Nah, persoalannya adalah terkait dengan pembiayaan. Tapi karena ini tupoksinya adalah teman-teman di dinas sosial, kami serahkan semuanya ke beliau untuk bagaimana program Zero ke depan, apakah kita lanjutkan atau tidak. Kita lakukan evaluasi nanti akhir tahun, apakah kita akan lanjutkan malam, kita tingkatkan malam atau tidak. Kita diskusikan nanti juga akhir tahun, tergantung bagaimana sistem penganggarannya. Namun, satu hal yang mungkin kita perlu renungi, saya secara pribadi dengan teman-teman, sebelum saya melakukan penertiban dan sepanjang kita melakukan penertiban, bahwa hampir 3 tahun ini kan kondisi Makassar seperti ini. Kondisi Makassar ini kehilangan menurut saya kepekaan. Kita semua, masyarakat Kota Makassar, kehilangan kepekaan terhadap lingkungan kita. Kepekaan sosial kita sangat menurun. Dulu kita peduli. Kebersihan kita peduli. Kita peka. Jangankan selokan kita. Selokan tetangga saja kita bersihkan, kita sapu. Betul. Kenapa? Kita sangat peka dahulu. Nah, selama 3 tahun ini, setelah berakhir kepemimpinan Pak Wali kemarin, terjadi pemerintahan transisi, ini yang hilang, mulai terkikis. Ini juga bersamaan dengan marak anjal di jalanan. Ini bukan tidak hubungannya menurut saya, ini sangat berhubungan. Kepekaan sosial kita sudah sangat berkurang selama ini. Kita tidak peduli lagi dengan lingkungan kita. Saudara-saudara kita mungkin yang kemudian memilih harus menjadi pengemis di jalanan. Karena kita tidak peduli sama mereka. Kita tidak pernah lihat tetangga yang kurang makan. Dalam kondisi COVID seperti ini mereka kehilangan pekerjaan. Sementara mereka ternyata bertanggung jawab terhadap keluarganya yang tidak mampu mencari uang. Nah, kemudian keluarganya inilah yang harus turun ke jalan untuk bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa makan. Mereka harus jadi pengemis. Anak-anak mereka juga seperti itu. Kita lebih banyak mau jadi kayak mau beken dengan tindakan-tindakan sosial yang kita tampilkan. Kita lakukan namanya kayak biasa Jumat berkah apa di jalan, di apa. Ternyata di samping rumah kita, di tengah-tengah kita, keluarga kita sendiri masih banyak yang kelaparan. Kita mau eksis, dilihat sama orang. Nah, saya pikirkan begini, jalan dengan fatwa ulama. Fatwa ulama kita itu kemarin, fatwamu itu bukan hanya menurut saya menyampaikan pesan ke orang yang mau memberikan sedekah di jalan atau ke para anjal atau gepeng di jalan, bukan, untuk kita semua, untuk lebih peka kepada lingkungannya kita. Kalau kita peka terhadap lingkungannya kita mau berbagi, kita mau bersedekah sama lingkungannya kita, saya pikir akan terminimalisir para anak-anak kita jadi ada di jalanan, gelandangan dengan pengemis di jalanan. Karena kita, untuk apa mereka lagi ke jalan kalau mereka ternyata kita yang berada di sekitarnya sudah bisa membantu mereka. Nah, untuk itu, dari gerakan-gerakan kita kemarin itu, saya minta sama Pak Kades, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, tolong kita data dengan detail. Kemudian data ini kita distribusi ke pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, ke RW, ke RT. Supaya kalau ada orang yang mau menyumbang, orang mau bersedekah, Pak Camat, Pak Lurah tahu. Jadi kalau mau bersedekah, mau menyumbang, kita ketemu Pak Lurah. Jangan ke jalan, kita ketemu Pak Lurah, kita ketemu Pak Camat. Pak Camat, siapa di lingkungan saya ini? Saya terlalu sibuk kerja, saya terlalu sibuk pikirkan dunia, saya tidak tahu lingkunganku. Siapa yang mesti, siapa di lingkungan kita ini yang masih butuh uluran tangan saya. Saya rasa itu yang penting. Itu yang sangat penting menurut saya, kepedulian sosial kita dulu. Kita harus peduli sama lingkungan tak. Baik. Itu yang saya harap barangkali.
Baik, sahabat Tribuners, dari yang disampaikan Bapak Iqbal selaku Kasat Pol PP Kota Makassar mengenai kepekaan sosial yang juga menjadi faktor pendukung banyaknya meningkatnya gepeng dan anjal ini, juga pastinya kita mau mendengar langsung jawaban dari tanggapan yang disampaikan oleh Pak Iqbal mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa mendukung. Silahkan Bapak Dinas Sosial Kota Makassar. Terima kasih. Jadi saya tadi ya terkait dengan fatwa. Nah, itu fatwa betul apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Sebenarnya di fatwa itu jangan kita melihat sisi haramnya, karena ini orang selalu dilihat bahwa fatwamu ini dia tahu bahwa ini fatwa haramnya yang saja yang dia besar-besarkan. Padahal di sisi di fatwa itu ada salah satu bahwa ini saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan uluran tangan, ya, artinya kepekaan sosial apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi itu ada. Nah, tentu di situ ada juga di situ disampaikan. Makanya kenapa tidak boleh kami hampir tinggal diam dengan adanya fatwa ini. Fatwa ini berat juga karena memang perlu tanggung jawabnya berat. Kenapa? Di situ salah satu pemerintah wajib memelihara, ya, dan menjamin ini anak-anak yang terlantar berdasarkan undang-undang, kan ada di situ. Ya. Nah, itu kan tentu. Nah, apa yang kami lakukan dinas sosial pada sesungguhnya begini, terkait dengan data. Kami kan sebenarnya ini insya Allah untuk tahun ini 2021 itulah nanti kami jatakan data awal ya, yang dari Kementerian Sosial PMKS penyandang data penyandang masalah kesejahteraan sosial itu adalah kalau kita kategorikan bahwa ini adalah data orang miskin, orang tidak mampu, ya. Itu ada 500.000 lebih ya. Nah di Kota Makassar untuk per hari ini. Nah inilah nanti data-data yang ada, mudah-mudahan yang didata di sini bahwa termasuk mereka-mereka ini. Nah apa yang disampaikan, kenapa tadi memang pada saat kita rahasia itu kan memang datanya lengkap di kami. Ada data DTKS. Dan data DTKS itu kita bisa deteksi, ada aplikasi kemarin seperti yang di Kota Makassar itu waktu cek bansos, itu kita lihat bahwa oh dia menerima PKH, oh ternyata dia layanan dasarnya sudah dijamin, ada pendidikan termasuk kesehatan, BJKS, apanya lagi yang dia mau cari kalau ada begitu. Ya. Nah inilah yang kami bentuk perhatian, apa bentuk pembinaannya kami, tentu juga kami beri peringatan. Kalau ibu masih turun di jalan, maka ini akan kami cabut. Ya toh, apa arti sebuah pemerintah memperhatikan kesehatannya sudah dijamin, ya toh ada BPJKS-nya, KIS-nya. Kemudian pendidikannya ada, ya kan, seperti ini untuk dijamin untuk itu. Untuk apa lagi? Berarti ini hanya sekedar animo alasan saja karena faktor malas atau faktor karena kebiasaan. Nah tentu melihat dengan itu, karena ini persoalan sosial, tentu inilah yang pada sesungguhnya apa yang kami jalankan adalah tentu adalah apa yang menjadi dalam program prioritas Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Itu kan sudah ada divisi misinya dan programnya jelas program Jaga Yanata. Ya. Nah, program Jaga Yanata di situ ada salah satu bagian dari pemberdayaan perempuan yang sebagai ledeng dan kami adalah si pendukung dan termasuk pendidikan itu terkait dengan anjalnya tadi. Nah, di situ ada kan di situ rumah hati, rumah bakat. Tentu inilah nanti tempat pembinaannya. Itu khususnya anjal. Nah, terkait dengan rehabilitasi sosialnya di situ juga program prioritasnya Bapak Wali Kota terkait rehabilitasi sosial. Nah, bagaimana melihat itu? Bapak Wali Kota melihat bahwa salah satu solusi, karena kita ini tidak ada tempat untuk representasi untuk melakukan pembinaan, maka sehingga insya Allah tahun depan itu akan ada pembebasan lahan dengan 3 hektar. Nah inilah kita berdoa mudah-mudahan dengan adanya nanti ini, karena di sosial itu, sama tadi itu yang 316, bervariasi yang kita jaring. Ya. Jangan kita hanya melihat anjalnya, jangan kita hanya melihat GP-nya, jangan kita hanya melihat, termasuk ODGJ yang ada di dalamnya. ODGJ juga kita jaring karena jadi pada saat patroli di situ orang dengan gangguan jiwa itu termasuk bagian daripada itu yang dirasi Satpol dan itu adalah menjadi tugas kami. Ya. Nah terkait dengan ODGJ yang ada di jalan, orang yang terlantar, tasya yang terlantar itu pihak kepolisian memberikan kepada kami. Jadi inilah tugas-tugas kami dinas sosial. Bukan saja anjalnya, tetapi bagaimana ada orang tua terlantar, lansia atau orang tua terlantar ini di jalan, ada ODGJ. Karena tadinya kami memperhatikan begini. Substansi permasalahannya adalah disebabkan karena urban. Mungkin melihat bahwa di kota itu gampang mendapatkan uang sehingga di sini tidak bisa bersaing karena SDM-nya seperti itu. Sehingga tadinya ini kan sebenarnya beda kalau orang gila. Orang gila itu biasa kalau kita lihat memang karakternya dia mengamuk-mengamuk. Kalau ini tidak karena faktor stres, tadinya tidak mampu akhirnya tadinya mengemis di jalan.
akhirnya menjadi itu tadi, orang dengan gangguan jiwa. Ya, Nah, tentu bagaimana penanganannya hal seperti ini, tentu kami juga Dinas Sosial Kota Pamekasan sudah membangun lintas, artinya koordinasi lintas sektor, jadi perang-perang, baik pemerintah pusat, baik pemerintah provinsi, baik pemerintah kabupaten kota. Jadi kami sudah bangun, bagaimana kalau dari daerah, kami kembalikan. Jadi kami pada saat kami rahasia sama tadi di teman-teman, ada seperti ini, saya bilang tolong jangan dulu di ini, kita mau koordinasikan di kabupaten. Ya. Artinya kita nanti, kami koordinasikan kepala dinas kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, inilah nanti kami bagaimana mengantar sampai di sana. Dan memang ada biayanya untuk itu. Ada kan perlindungan jaminan sosial di situ, ada anggarannya. Ada anggarannya untuk itu, kita kembalikan dan untuk bagaimana pembinaan tindak lanjutnya kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Kota. Baik. Nah, termasuk antar provinsi. Jadi banyak hal-hal yang kita sudah lakukan, banyak hal-hal yang kita sudah selesaikan karena persoalan sosial itu adalah kami juga bangun, bukan saja Satpol, karena terkait dengan perhubungan dan insya Allah kami tanya kapan ini papan bicaranya. Insya Allah kami sudah berbicara dengan Satpol, Sat Perhubungan kan ada itu yang di lampu merah itu yang papan bicara ya. Jadi ada di lampu merah itu nanti cuma kita ini kamu melihat bagaimana teksnya supaya jangan artinya padat tapi mengena. Karena kalau pada sesungguhnya kan kita menjelaskan nanti menjadi ini sisa modelnya metodenya seperti apa. Kita padukan dengan Fatwa MUI nanti juga di situ bahwa itu merupakan himbauan peringatan kepada masyarakat pengguna jalan. Nah, itu. Jadi kami berharap bahwa insya Allah kami tidak pernah bersama dengan Satpol, kami tidak pernah pesimis di dalam hal penanganan ini sepanjang kita berkolaborasi. Baik. Iya, toh? Jadi kami tidak pernah jadi selalu pesimis. Jadi ini tidak perlu sebenarnya, pada sesungguhnya saya katakan kita tidak perlu terlalu banyak mendiskusikan. Ya. Tetapi sekarang kita harus aksi, bagaimana saudara-saudara tadi kepekaan, kepedulian sosial kita kepada mereka. Ya, kemudian melakukan pendampingan pembinaan bagaimana merubah pola pikir. Jadi makanya saya selalu katakan 370 dari sampai hari ini mulai awal tahun sampai hari ini dan mulai kami menjabat di sana bersama dibantu oleh Pak Kasatpol itu 316 yang dijaring. Baik. Itu adalah merupakan output tapi target kami bukan itu. Tapi bagaimana nanti merubah bukan 16-nya tapi kalau 316 yang berhasil inilah yang nanti kami jadikan motivator. Betul. Karena kita harus ada berubah. Seperti itu, jadi harus ada yang berhasil. Kalau tidak ada yang berhasil satu, tidak ada yang bisa dijadikan contoh. Nah kalau berhasil satu, inilah nanti kita melakukan pendampingan, Dinas Sosial akan menggandeng ini. Makanya saya bilang kalau ada pelatihan atau ada diklat, maka dialah yang bisa jadikan sebagai narasumber. Karena ini yang paling penting, karena dia adalah pelakunya. Baik. Seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin selaku Dinas Sosial Kota Makassar. Baik, Tribuners, itulah tadi penjelasan dari kedua belah pihak dari Satpol PP, Kasatpol PP Kota Makassar dan juga Dinsos Kota Makassar. Untuk itu sebelum kita mengakhiri bincang kota kita pada hari ini, saya mau mendengar sedikit dari Bapak Dinas Sosial dan dilanjutkan oleh Kasatpol PP Kota Makassar mengenai harapannya atas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Kota Makassar mengatasi anjal dan gepeng ini. Silahkan. Tentu yang pertama adalah kami mengajak para seluruh masyarakat Kota Makassar. Kan tentunya ini adalah sudah masuk di dalam program visi misi Bapak Wali Kota Makassar terkait dengan program Jagai Anata, termasuk rehabilitasi sosial, bagaimana mengatasi saudara-saudara, bukan lagi saja ya, jadi termasuk kalau bicara sosial, termasuk disabilitas. Ya. Jadi disabilitas jangan sampai nanti dikatakan bahwa ini disabilitas itu bagian daripada untuk menjadi perhatian dalam visi misinya Bapak Wali Kota. Ya. Nah tentu pihak harapan kami, tentu ini adalah sebagai lembaga teknis yang ditugasi oleh Bapak Wali Kota Makassar, bagaimana mensukseskan pengawal program mereka sehingga ini berhasil. Dan tentunya adalah bagaimana penguatan ekonomi masyarakat Kota Makassar. Dan yang perlu kami juga sampaikan bahwa insya Allah terkait dengan layanan sosial, Bapak Wali Kota nanti itu ada kan kontainer. Jadi ini perlu kami juga, kontainer itu yang ada di kelurahan, bukan saja. Ini salah satu di dalam migitas sosialnya nanti itu adalah menjadi, ada fungsi-fungsi sosial di situ nanti, itu kita lakukan. Di sana menjadi call centernya semua persoalan-persoalan sosial, termasuk juga apa yang kita harus lakukan melalui nanti kita akan bahas melalui dengan di kontainer Makassar Recover kan seperti itu. Baik. Itu salah satu fungsi dan fungsi sosialnya ada di situ dia terkait dengan migrasi sosialnya. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin. Silakan dilanjutkan Pak Iqbal untuk harapannya mengenai upaya-upaya yang dilakukan
kedepannya seperti apa? Silahkan. Kalau kita mulai gerakan Operasi Zero itu sejak September ya? Iya. September 21. Iya, 21. Sejak itu kita sudah berhasil menjaring 316. Dari Januari sampai September hanya menjaring 54 orang. Dari September ke hari ini 316. Kontras pasti perbedaannya. Jauh bedanya. Kita hanya kerja 2 bulan, hasilnya 300 lebih. Kerja berbulan-bulan, hasilnya hanya 50 sekian. Ini menurut saya suatu tanda baik. Bahwa kita sudah berhasil melakukan peningkatan kinerja. Teman-teman dinas sosial, teman-teman Satpol PP, teman-teman camat sudah saling mendukung untuk ini. Artinya kita sudah terbangun kepekaan di antar instansi di pemerintah Kota Makassar. Sisa kita tunggu juga kepekaan dari masyarakat. Mungkin masyarakat lihat dari media, dari pemberitaan-pemberitaan Tribun bahwa kita jaring nih. Kita kita rapikan rambutnya apakah semua. Ini adalah media-media kampanye kami. Kemudian muncul kepekaan sosialnya masyarakat di lingkungannya. Ikodong ibaco, isangkal, tetanggaku kodong ini. Saya sering kali dapat telepon begitu. Mereka kemudian tahu lewat media, teman-teman media, bahwa ada tetangganya, ada keluarganya. Ada orang di lingkungannya butuh uluran tangannya mereka. Tidak usah mereka pergi jauh-jauh. Nah, jadi peran media, teman-teman Tribun, terima kasih. Banyak mengkampanyekan kita punya program ini dan ini sampai. Kenapa menurut kami itu sampai? Karena kalau sistem pembinaannya kan ini mau mirip-mirip ya, lakukan asesmen dan lain sebagainya. Namun program Zero yang kita sudah terapkan di hampir semua kecamatan ini minus Sengkarang ternyata mengalami ya, artinya yang terjaring 2 kali itu tidak sampai 10 orang. Artinya mereka tidak kembali ke jalan. Sebagian besar tidak kembali ke jalan. Artinya sudah ada proses pemberdayaan secara alamiah dari kepekaan-kepekaan masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan media yang selama ini. Dulu kan begini, saya ingat 3 tahun lalu sebelum-sebelumnya ya. Lingkungan kita itu banyak, kita kerja, menata lorong dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul. Orang-orang yang tidak, saudara-saudara kita yang tidak punya pekerjaan, punya keterbatasan fisik dan lain sebagainya, itu bisa diberdayakan di situ. Kau bersihkan ini, ini, kau jaga ini, segala macam. Di situ dia dapat penghasilan kasar. Mereka diberdayakan dalam proses itu. Itu selama 3 tahun ini sudah hilang. Nah, ini Pak Wali kan sudah menjabat kembali. Program-program yang dulu kan kembali dihidupkan kembali. Banyak program-program baru juga yang kemudian saya yakin bisa secara tidak langsung memberdayakan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah kepekaan kita. Dan terima kasih teman-teman Tribun sudah mengkampanyekan program yang penertiban selama ini. Sehingga masyarakat juga bisa tahu kalau masih ada saudaranya, orang-orang di lingkungannya yang wajib mereka santuni, mereka sedekahi, dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat penting. Kemudian keluar fatwa MUI, artinya kami bukan hanya bekerja berdasarkan tupoksi kami juga mengawal keputusan para ulama. Jadi Satpol PP juga mengawal keputusan para ulama saat ini. Jadi mudah-mudahan juga bernilai ibadah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Pak Muhyiddin. Baik Tribuners, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Itulah tadi obrolan kita mengenai upaya-upaya pemerintah kota dalam menangani ajal dan gepeng ini. Semoga saja kedepannya program yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar, baik dari pihak Dinas Sosial Kota Makassar dan juga Kasatpol PP Kota Makassar dalam menjalankan penertiban maupun juga mengurangi fenomena anjal dan gepeng ini dapat memberikan progres yang lebih baik ke depannya. Semoga. Amin. Untuk itu saya Kina Aulia undur diri dan sampai jumpa dalam Bincang Kota episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan